Mas, biar saya anterin dulu ya Mas ya. Kalau kamu tetap seperti itu, membantu pria cacat seperti ini, kita batalkan tunangan kita. Sekaligus kita tidak usah menikah. Aku muak lihat muka kamu. Diam. Kamu jangan jadi orang yang paling tersakiti dong. Terus sekarang kamu bermain dengan pria lain di hadapan mukaku. Bermain apa? Aku cuma naik mobil, aku nggak ngapa-ngapain ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Sayang, kamu kok jalan kaki? Hah? Iya sayang, maaf. Aku pulang lebih awal sih, soalnya kerjaan aku udah selesai. Jadi aku jalan kaki aja daripada nungguin lama. Oh, aku padahal mulai tadi udah ngebut untuk menjemput kamu. Iya. Kamu kalau jalan kaki, kalau ada orang jahat gimana? Kulit kamu itu bisa gosong. Efek cuaca panas ini. Udah sayang, tenang aja, nggak bakalan kok, di sini tuh aman, nggak ada orang yang jahat. Jadi gimana sayang? Hari ini kita jadi buat cetak undangan kan? Ya jadilah. Tapi kalau kamu itu mau dijemput ya udah tunggu aja. Ya. Gak bakalan lama aku menjemput kamu. Kalau kamu jalan kaki seakan-akan aku tidak bertanggung jawab terhadap kamu. Sayang, bukan gitu maksud aku. Aku minta maaf ya, lain kali aku nggak bakalan gini lagi kok. Ingat ya, kita itu dijodohkan oleh orang tua kita. Kamu itu jangan songong ya. Mentang-mentang kamu tunangan sama aku, sebenarnya aku itu tidak mau sama kamu. Kamu hanya jadi wanita honorer, gaji tidak seberapa. Jadi jangan sok kepedean. Iya sayang, aku tahu kok. Tapi kan ini kemauan kedua orang tua kita. Jadi ya udah kita jalani aja sayang. Mungkin lambat laun nanti seiring berjalannya waktu kau bisa sayang sama aku. Mungkin ya, aku bakalan usahakan. Kamu tahu, sekarang itu kita mau membuat undangan. Iya. Ya udah, kita berangkat sekarang ya sayang. Udah, kamu salin dulu. Udah, gak usah. Ribet banget kamu jadi wanita. Udah, yuk. Sayang, kita nggak belok. Kita mau kemana? Kita mau ke Wonosari. Katanya mau mencetak undangan. Gimana sih? Kita membuat undangan untuk pernikahan kita. Iya sayang ya. Aku naik ya. Udah? Dah. Aduh, kaki saya sakit. Aduh. Sakit tahu?
Mbak itu kalau jalan bisa lihat-lihat gitu kek. Mbak gak bisa lihat saya sebesar ini. Kok bisa dibentur seperti itu sih Mbak? Mas, ini semua gara-gara orang cacat ya kayak kamu. Kamu jangan cuma berhenti kesakitan sendiri. Aku ini juga sakit, kaki aku juga sakit. Apakah Mbak nggak lihat? Saya ini pakai tongkat Mbak. Saya pakai kruk. Kok bisa-bisanya Mbak bentur saya seperti itu sampai saya terjatuh Mbak? Kaki saya mungkin kumat lagi nih Mbak gara-gara Mbak. Bodoh amat. Mau kumat, mau sakit, mau kambuh, nggak tahu. Yang penting kaki aku nanti kalau juga ikutan cacat kayak kamu gara-gara kebentur tongkat kamu ini. Gimana? Gimana apanya sih Mbak? Mbak seharusnya menolong saya ini. Kaki saya gimana Mbak? Kaki saya sakit tahu Mbak. Bangun aja sendiri. Tadi nabrak bisa, sekarang mau minta bangun malah minta tolong. Yang ada yang nabrak itu Mbak bukan saya. Saya jalan di pinggir loh. Mbak yang jalan gak lihat-lihat. Tuh. Lagian kenapa sih nggak bisa bangun? Nggak bisa bawa kaki kamu sendiri ya? Mbak nggak tahu rasanya di posisi saya sedang sakit seperti ini, malah dibentur sampai jatuh sama Mbak. Mbak kalau banyak pikiran, Mbak di rumah aja gak usah jalan. Malah jalan bentur orang seperti ini, sakit tahu Mbak, sakit. Kok kamu nyalahin aku sih? Yang salah itu kamu. Yang tadi ngebentur duluan itu kamu. Nggak mungkin badan aku yang kecil ini bisa menjatuhkan orang yang badannya besar kayak kamu. Astaga Mbak, masih saja menyalahkan orang lain. Padahal Mbak sendiri yang salah, bukan saya. Mbak, kalau jalan biasanya di sebelah kanan apa sebelah kiri? Aku mau tanya sama Mbak. Ya kalau aku dari arah sana, aku jalannya itu di sebelah kiri. Terus, kenapa Mbak menabrak saya yang saya berada di jalur kanannya Mbak? Berarti ini yang nggak bener jalan itu kamu kan? Loh, kok bisa aku? Mbak, jangan menyalahkan kesalahan Mbak sendiri terhadap orang lain, Mbak. Itu nggak baik, itu nggak bagus. Kan di sini udah jelas-jelas kamu yang salah. Aku tuh nggak menyalahkan orang lain. Tadi juga kenapa jalannya kamu itu ke tengah? Kamu kan sepenuhnya salah aku. Udahlah Mbak, ngomong sama calon emak-emak seperti Mbak ini gak ada gunanya. Kamu bilang apa? Aduh. Sayang, stop. Itu kamu, orang cacat kayak kamu. Ada apa sayang? Sakit. Udah sakit lagi ketimbang sakit itu rasain. Makanya jangan cari-cari. Aduh. Ada apa ini? Mas. Ini ada apa sebenarnya? Mas, nggak apa-apa kan? Sayang bantuin dong. Ayo Mas. Kita itu ada urusan penting. Buat pernikahan kita, mencetak undangan. Demi Sayang, pernikahan kita itu biar rame sayang. sayang, kamu nggak lihat dia kesakitan kayak gitu? Mbak, ini ada apa kok sampai dorong-dorong kayak gini, Mbak? Nih. Mbak, sekarang ini udah siang ya. Jangan jadi pahlawan sok kesiangan. Nanti aja malam. Orang ini sudah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini pertanda kalau kamu itu yang salah. Cerewet banget kamu sih. Iya. Ini pacar kamu apa? Enggak, bukan. Ya kali aku mau punya pacar orang cacat kayak gini. Udah. Ini buang. Sayang. Aduh, kena kaki aku tahu sakit. Sayang, banget sih. ayo bantuin aku, Kak. Kasihan kaki dia sakit. Ayo sayang bantuin. Sayang, udah. Pria cacat ini tidak pantas untuk dibantu. Kita mempunyai kepentingan sendiri kan? Sayang, kepentingan kita bisa setelah ini. Kita bantuin dia dulu. Ayo Mas, saya bantuin. Berdiri. Gimana? Susah nggak? Sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dibantuin lagi. Nah, gimana? Mbak, kamu bisa nggak sih nggak usah kayak gitu kakinya? Kamu nggak lihat Mbak. kaki dia sakit?
Kalau kamu mempunyai hati, seharusnya tidak pantas untuk memperlakukan pria cacat ini seperti ini. Ah, betul. Udah sayang, sini. Kamu itu lebih baik tugas kamu sendiri. Selesaikan baru bantu orang lain. Biarkan pria cacat ini yang menanggung resikonya sendiri. Dia mempunyai masalah dengan wanita itu. Kenapa kita mau jadi pahlawan? Sayang, aku bukan maksud aku buat jadi pahlawan, tapi kamu lihat sendiri dong tadi kondisi dia seperti apa. Dia tadi terjatuh sayang, kaki dia sakit kayak gitu malah ditendang-tendang sama dia. Udah sayang. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Aku nggak apa-apa kok Mbak. Terima kasih udah mau membantu saya Mbak. Enggak. Lagian mungkin ini semua kesalahan saya. Mbak ini nggak salah kok. Wah gitu. Aku emang gak salah dan aku gak pernah salah. Makanya kamu itu jangan main-main sama aku. Nah udah. Drama di sini. Permisi. Tapi Mbak, saya kasih saran Mbak, kalau jalan itu yang benar. Jalan itu di kiri bukan di kanan. Mas gak apa-apa kan? Sayang, kita anterin Mas ini dulu ya. Urusan kita bisa sebentar lagi kan ya sayang ya? Iya, kita bisa kan anterin dia? Mas, kita anterin aja ya Mas, daripada ada apa-apa lagi nanti di jalan ya. Apakah nggak apa-apa Mbak? Apa nanti saya nggak ngerepotin Mbak? Nggak boleh. Nanti Mbak bertengkar. Gak boleh. Sayang, Kita mempunyai urusan. sayang. Aku tahu kalau kamu pengen membantu seseorang, kamu harus mikir dulu. Ya? Sayang. Jangan angkuh kamu jadi wanita. Mentang-mentang kamu mau bertunangan sama orang kaya seperti aku. Kamu seenaknya merajalela seakan-akan kamu jadi ratu di rumahku. Hah? Sayang, tapi kan maksud aku cuma mau bantuin Mas ini sebentar aja. Kita bisa melanjutkan urusan kita setelah ini kan sayang. Lagian nganterin Mas ini cuma sebentar aja kok. Ya, aku minta tolong sama kamu ya sayang. Aku nggak tega lihat kondisi Mas ini kayak gini. Sudahlah Mbak, Mas, maafin saya. Gara-gara saya kalian itu bertengkar seperti ini. Seharusnya saya tidak melibatkan Mbak dan Mas. Saya terima kasih sekali lagi ya Mbak udah mau bantu saya jadi wanita itu. Pria cacat, asalkan kamu tahu ya, kita bukan hanya bertengkar, tapi kamu merugikan kita, menunda-nunda kita. Kamu tahu, aku sama wanita ini hampir mau nikah. Dan sekarang aku ada rencana membuat kartu undangan. Iya Mas, saya tahu saya salah. Tapi siapa yang ingin ada kejadian seperti ini Mas? Ini di luar dugaan saya Mas. Tadi saya ditabrak sama Mbak itu dan Mbak itu menyalahkan saya padahal jelas-jelas Mbaknya yang salah Mas. Ya, asalkan kamu tahu pria cacat, itu sudah risiko kamu, sudah nasib kamu menjadi pria cacat. Sayang, Salah siapa kamu jalannya tidak normal, pakai kaki 4. sayang, Contoh seperti aku, sayang. udah kaya, normal lagi jalannya. Sayang, jangan gitu dong, nggak enak. Aku benci sama pria ini. Bisa-bisanya dia menghambat kepentingan kita. Sayang, sabar dulu dong, jangan marah-marah. Kita bisa sebentar lagi kita langsung ke percetakan ya. Kita nggak akan terlambat. Mas mau kemana? Mas, saya minta maaf ya atas ucapan tunangan saya tadi. Udah, jangan dimasukin ke hati. Iya Mbak, nggak masalah kok. Saya sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Dan saya ingin pergi Mbak. Saya mau memeriksa kaki saya. Udahlah. Soalnya kaki saya tadi saat jatuh sakit banget Mbak. Kalau gitu sayang kita antar dulu ya bentar ya. Sayang, kamu kenapa ngotot banget pengen membantu pria lumpuh seperti ini? Iya, dia lebih membutuhkan pertolongan kita sayang. Kamu lihat dong di sini nggak ada orang sama sekali. Sedangkan kaki dia sakit. Oh. Masalahnya sih kita bantuin sebentar. Jadi seperti itu pikiran kamu ya? Kamu lebih membantu orang lain daripada pernikahan kita. Kalau seperti itu mau kamu, lebih baik kita batal tunangan aja. Buat apa? Kita mau membuat kartu undangan, sedangkan kamu itu masih membantu dia. Mas. Membuang-buang biaya, diam kamu. Aku itu tidak ngomong sama kamu pria lumpuh. Sayang, Mas ini semua gara-gara saya Mas. Pantas, itu salah kamu. Alangkah baiknya diomongin dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Jangan merusak kebahagiaan yang sudah kalian jalankan Mas.
Dan jangan membatalkan pertunangannya dengan Mbak ini, karena kasihan Mbak ini. Mbak ini baik kok Mas. Diem kamu. Sebenarnya aku itu tidak bahagia dengan dia. Itu semata-mata aku pengen membahagiakan orang tuaku. Aku dijodohkan. Dan sekarang dia memilih membantu pria lumpuh seperti kamu yang tidak normal jalannya dibanding tunangannya sendiri. Buat apa aku memperjuangkan wanita busuk seperti dia? Mas, jangan bilang dia wanita busuk Mas. Kalau Mas tidak senang dengan perjodohan ini, Mas tinggal bilang kepada orang tua masing-masing Mas. Kalau enggak, Mas ini akan Menimbulkan apa? Ngomong kamu. menimbulkan Apa? ya, sakit hati di antara kalian. Kalian tidak mencintai tapi kalian mau menikah. Tapi kalau menikah tidak berlandaskan dengan cinta, itu rumah tangganya akan bahaya. Diem. Lebih baik kamu urusin kaki kamu yang lumpuh itu. Tidak usah ikut urusan campur orang lain. Ngerti kamu? Ya udah Mas, kalau gitu selesaikan baik-baik ya Mas. Oh. Kasihan Mbak ini terlalu baik, cantik lagi. Saya permisi. Kesabaranku sudah habis. Mas, biar saya anterin dulu ya Mas ya. Kalau kamu tetap seperti itu, membantu pria cacat seperti ini, kita batalkan tunangan kita. Sekaligus kita tidak usah menikah. Aku muak lihat muka kamu. Diam. Mas. Udah Mas, udah. Biar nanti aku yang ngomong sama dia. Kalau dia lagi emosi, nggak bisa kita ajak dia bicara. Tapi Mbak, gara-gara saya Mbak jadi batal menikah dan batal tunangan sama Masnya. Mas. Saya tidak mau terjadi seperti itu Mbak. Mas, udah Mas tenang aja. Aku udah biasa kok ngadepin sikap dia yang kayak gini. Nanti biar aku ngomong secara baik-baik sama dia. Kalau dia lagi emosi, kita nggak bisa ajak dia ngomong. Yang penting sekarang saya anterin Mas ke dokter dulu ya. Kaki Iya. Mas kan sakit. Ya? Iya Mbak, rasanya kesemutan. Ya udah, yuk Mas. Pelan-pelan. Saya Terima bantu. kasih ya Mbak. Iya. Mbak rela bantu saya sampai Mbak bertengkar dengan calon suami Mbak. Nggak apa-apa Mas. Udah biasa kok dia kayak gitu. Udah pelan-pelan. Oh, jadi Mas kerja di sini? Iya Mbak. Mas. Jadi tukang sapu. Oh, tukang sapu. Emang nggak susah Mas? Namanya pekerjaan, susah nggak susah, harus dilakukan Mbak untuk makan. Iya juga sih Mas. Tapi saya salut sama Mas, dalam keadaan seperti ini Mas masih mau bekerja. Kan banyak sih orang-orang yang mempunyai keterbatasan seperti Mas. Mereka lebih memilih untuk minta-minta di jalanan daripada bekerja seperti ini. Kalau saya nggak kerja Mbak, siapa yang mau memberi makan terhadap saya yang cuma-cuma? Ya kan Mbak? Iya Mas, yang penting Mas jaga kesehatan ya, biar tetap bisa kerja di sini. Iya Mbak. Ngomong-ngomong, saya terima kasih banyak Mbak atas bantuannya Mbak. Saya diantarkan ke puskesmas. Mbak rela bertengkar dengan tunangannya atau calon suaminya. Udah. Gara-gara saya Mbak. Mas, ini bukan salah Mas kok. Ya dia memang seperti itu. Jadi aku udah nggak kaget lagi waktu dia tadi marah-marah kayak gitu. Tapi lama-lama saya juga jenuh Mas berhadapan dengan orang seperti dia. Karena hati nurani saya paling nggak bisa kalau melihat orang seperti tadi Mas. Kasihan. Saya harus nolongin. Kalau dia nggak biasa nolong orang sih. Mas, sekali lagi saya minta maaf ya atas ucapan dia tadi. Jangan dimasukin ke hati. Nggak apa-apa Mbak. Ini semua gara-gara saya. Kalau semisal nggak ada saya Mbak, nggak akan kejadian seperti ini.
Saya minta maaf sebesar-besarnya. Udah, mau sampai kapan Mas minta maaf? Semua yang terjadi itu udah takdir. Jadi ya kita terima aja. Lagian sekarang kan udah selesai. Mas juga udah diobatin tadi kakinya. Gimana? Kaki Mas udah nggak terlalu sakit kan? Iya Mbak, Alhamdulillah. udah mendingan. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Saya seneng kalau memang kaki Mas udah nggak terlalu sesakit tadi. Saya kasihan banget sama Mas sampai didorong-dorong sama wanita tadi. Emang Mas kenal? Enggak. Emang ceritanya gimana sih Mas? Tadi waktu itu Aduh, 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 kaki saya sakit. Aduh, Sakit tahu? Mbak itu kalau jalan bisa lihat-lihat gitu kek. Mbak gak bisa lihat saya sebesar ini. Kok bisa dibentur seperti itu sih Mbak? Mas, ini semua gara-gara orang cacat ya kayak kamu. Kamu jangan cuma berhenti kesakitan sendiri. Aku ini juga sakit, kaki aku juga sakit. Apakah Mbak nggak lihat? Saya ini pakai tongkat Mbak. Saya pakai kruk. Kok bisa-bisanya Mbak bentur saya seperti itu sampai saya terjatuh Mbak? Kaki saya mungkin kumat lagi nih Mbak gara-gara Mbak. Bodoh amat. Mau kumat, mau sakit, mau kambuh, nggak tahu. Yang penting kaki aku nanti kalau juga ikutan cacat kayak kamu gara-gara kebentur tongkat kamu ini. Gimana? Gimana apanya sih Mbak? Mbak seharusnya menolong saya ini. Kaki saya gimana Mbak? Kaki saya sakit tahu Mbak. Bangun aja sendiri. Tadi nabrak bisa, sekarang mau minta bangun malah minta tolong. Yang ada yang nabrak itu Mbak bukan saya. Saya jalan di pinggir loh. Mbak yang jalan gak lihat-lihat. Tuh. Jadi seperti itu Mbak. Saya memang sudah menduganya. Mbak tadi tuh nggak ada niatan buat minta maaf gitu sama Mas. Udah salah pakai marah-marah lagi. Saya kan jadi kesel. Sudahlah Mbak. Yang lalu biarlah berlalu. Mas kok baik banget sih. Mas nggak mempermasalahkan mbak-mbak yang tadi. Ya semoga Mas tetap sehat. Mas bisa bekerja biar Mas bisa mendapatkan penghasilan. Sayang, Ya sayang? bentar lagi pulang kamu dari kantor, kita ke mall ya beli alat kosmetik. Soalnya alat kosmetik aku udah pada habis semua. Jangankan cuman kosmetik sayang, Ya? alat dalam pun bakalan aku beliin untuk kamu sayang. Sayang, perasaan aku tuh minta dibeliin alat kosmetik. Kalau masalah itu gampang. Ya udah sayang, aku itu kerja cuman buat kamu. Dan aku ngumpulin duit cuman buat kamu ya. Buat belanja kemanapun kamu mau. Dan aku siap mengantarkan kamu kemana-mana sayang. Yang bener sayang. Iya dong. Jangan bikin kaget aku dong. Enggak sayang, bercanda. Tapi kalau semua terpenuhin sama kamu, itu bagus buat aku. Bagus untuk ngambil untungnya kamu aja. Enggak. Yuk. Untungnya doang. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Mas juga silakan melanjutkan pekerjaannya. Iya. Dan kali hati-hati ya Mas. Iya Mbak. Ya dah. Sayang, Apa sayang? sayang, aku tadi itu ditabrak sama orang itu. Ini kaki aku sama tangan aku masih sakit. Itu semua gara-gara orang itu sayang. Maksud kamu tadi tukang sapu ini? Tenang aja sayang. Aku bakalan kasih dia pelajaran. Mas kayaknya masalah yang tadi masih belum selesai deh. Aduh, kayaknya Mas bakalan dimarahi deh. Oh, tapi tenang aja Mas, saya bantuin kok. Saya nggak jadi pulang. Saya mau di sini aja. Aku temenin Mas di sini. Udah tenang aja. Sayang, kamu kan sayang aku ya. Kalau Iya dong. kamu sayang aku, kamu harus ngebelain aku dari pria itu. Tenang sayang. Kamu tunggu di sini. Tukang sapu. Iya Pak Romi. Jadi kamu yang menyakiti calon istri aku.
Kamu apakan calon ibu dari anak-anakku? Maaf Pak. Diam kamu. Sebentar. Sepertinya ini ada kesalahpahaman. Saya sebelumnya mohon maaf sama Bapak ya. Bapak nggak bisa dong marah-marah seperti itu sama Mas ini, karena kan Bapak juga belum melihat secara langsung kejadiannya seperti apa. Udah diam kamu. Aku itu tidak punya urusan sama kamu. Yang aku permasalahkan sekarang, tukang sapu tidak berguna ini sudah menyakiti calon istri aku. Dan terus kamu ngapain bawa perempuan ke kantor aku? Pak Romi, sebentar Pak Romi, dengarkan penjelasan saya sebentar Pak Romi. Mbak ini membantu saya. Beliau mengantarkan saya ke sini karena saya tadi ditabrak oleh Mbak ini. Jadi kaki saya rasanya kesemutan Pak Romi. Saya diantarkan ke puskesmas oleh Mbak cantik ini. Saya nggak tahu kalau dia ini adalah calon ibu dari anak-anak Pak Romi. Oh. Maafin saya Pak Romi, maafin saya. Jadi kamu sekarang menyalahkan calon istri aku, seolah-olah istri aku yang salah. Pak, sebelumnya saya minta maaf sekali lagi ya sama Bapak. Tapi tolong Bapak dengarkan penjelasan dari Mas ini terlebih dahulu. Bapak nggak bisa hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Udah. Pak. Diam. Mulai tadi kan aku nggak ngomong. Ini menjadi urusan cowok sama cowok. Kenapa mulutnya ngomong? Iya, tapi kan tadi Mbak sendiri yang bilang Udah, sama... diam. Kamu itu tidak punya hak atas kantor ini. Kamu itu tidak boleh berbicara di sini. Dengarkan Ferry, ya. Mulai sekarang dan mulai detik ini, kamu harus minta maaf kepada calon istri aku dan bersujud di hadapanku. Kalau kamu tidak mau dipecat dari kantor ini. Minta maaf dulu dong. Tapi ini semua bukan kesalahan Mas ini. Pak, tadi kan Mas ini sudah menjelaskan. Jadi Bapak nggak bisa seperti itu dong, apalagi sampai menyuruh Mas ini untuk bersujud. Pak, kenapa sih? Maafin saya, Pak. Maafin saya, Pak. Kamu nyuruh aku bersujud di hadapanmu gitu? Hah? Ini semua kan skenario dari Bapak. Tapi nggak harus sujud di depan kamu kan? Maafin saya, Pak. Pegang. Ini Maafin maksudnya saya juga ya Pak. Mas, Kamu aja. ini maksudnya apa sih? Mas mau nipu saya? Mas cuma pura-pura. Ini maksudnya apa? Kamu lupa dengan aku. Siapa sih? Nggak usah pegang-pegang ya Mas. Dari tadi saya udah cukup ngebela Mas, dan ternyata Mas itu menipu saya. Saya itu paling nggak suka dibohongin. Saya mau pergi. Oh, tunggu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Jangan coba-coba untuk menipu saya. Saya dari tadi udah tulus niatnya mau bantu Mas. Mana janji kamu waktu kecil? Kamu kan mau menikah dengan aku. Aku Ferry. Ini beneran Mas Ferry? Ini beneran Mas Ferry? Mas Ferry kemana aja selama ini Mas? Mas aku nungguin Mas Ferry. Kenapa Mas Ferry gak ngabarin aku sama sekali sih Mas? Mas kemana aja Mas? Mas tahu nggak aku di sini nungguin Mas Ferry sampai aku dijodohin sama orang tua aku sama orang kayak tadi. Mas lihat sendiri kan? Maafin Mas ya. Mas harus ikut orang tua Mas. Karena orang tua Mas ada bisnis di Kalimantan. Tapi kenapa Mas Ferry nggak pernah ngasih aku kabar? Mas Ferry lupa sama aku. Aku udah kasih kabar. Aku berkali-kali nelpon kamu, berkali-kali memberi pesan terhadap kamu, tapi gak ada balasan. Nomor HP kamu kenapa? Kemana? Handphone aku hilang Mas. Aku minta maaf ya. Setelah aku kembali dari Kalimantan datang ke sini, aku sudah mendengar kabar kamu bahwa kamu sebentar lagi akan menikah. Aku nggak mau menikah sama dia Mas. Aku nggak mau. Mas lihat sendiri kan tadi gimana kasarnya dia sama aku Mas. Udah tenang, Mas sudah ada di sini. Kamu nggak akan menikah dengan orang lain. Udah, gak usah nangis lagi. Ternyata
kamu masih sama seperti dulu. Sifat baik kamu yang suka menolong orang lain yang lagi kesusahan. Ngomong-ngomong, terima kasih ya. Berkat kalian semua, rencana aku mendapatkan Putri itu berhasil. Iya mas, tapi tadi sakit beneran ya mas yang didorong. Saya minta maaf ya. Nggak apa-apa, sakit itu nggak ada apa-apanya. Lebih sakit bahwa aku melihat wanita yang aku cintai menikah dengan orang lain. Iya setuju tuh. Ya sayang. Setuju tuh. Terima kasih ya temanku. Berkat kamu dan pacar kamu ini, aku bisa mendapatkan wanita yang selama ini aku tunggu-tunggu. Udah, nggak usah berterima kasih. Kita itu kan sahabatan. Kita itu harus saling tolong menolong. Seperti itu. Bukan gitu kan sayang? Iya sayang, tapi kamu ada janji sama aku, kita beli kosmetik. Oke, ya udah. Kita tidak mau mengganggu keromantisan kalian berdua. Kita mau berpacaran di dalam ruangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lama nggak bersama kamu. Iya mas, aku juga. Mau Kangen. jalan-jalan? Mau? Yuk, naik mobil. Ya udah, yuk. Tapi aku mau ganti baju dulu. Masa iya? Kamu cantik, akunya berantakan seperti ini. Ya udah, kalau mau ganti baju aku tungguin. Ya udah. Yuk. Yuk. Mendingan Fani kerja jadi teller bank dan pastinya rapi terus. Rambutnya diurai seperti bidadari yang mau mandi di danau. Songong banget jadi orang. Tapi mana ya? Katanya mau ketemuan di sini. Putri, sama siapa dia? Kenapa langsung pakai mobil ya? Aku penasaran. Putri sama siapa? Mau ngapain lagi sih dia? Mas Ferry tunggu di sini dulu ya, biar aku yang keluar, biar aku yang menyelesaikan ini. Nah udah, Mas hati Ferry ya. jangan kemana-mana. Tapi kalau ada masalah nanti aku keluar ya. Putri, turun kamu. Mas tunggu di sini ya, aku nggak mau masalah ini tambah runyam. Iya, Aku keluar dulu ya. iya, hati-hati ya. Mau ngapain lagi sih? Kamu sama Bahaya siapa? tahu. Kamu sama siapa? Aku tidak peduli. Nyawa aku taruhannya. Kalau kamu sama pria lain. Bukannya kamu sendiri yang bilang sama aku, kalau kamu membatalkan pertunangan kita sekaligus kamu membatalkan pernikahan kita. Aku gak nyangka sama kamu ya. Kamu tadi pagi sama aku, sedangkan sekarang kamu naik mobil. Senang-senang di dalam mobil itu. Di dalam mobil lagi. Keterlaluan ya. Kalau kamu mempermalukan orang tuaku, bukan gini caranya. Samperin orang tuaku. Aku nggak pernah mempermalukan orang tua kamu, tapi kamu sendiri yang sudah mempermalukan orang tua kamu. Aku udah cukup sabar ngadepin kamu selama ini yang kamu punya sifat dan temperamental buruk seperti ini. Aku capek. Kamu udah berkali-kali bilang kamu mengancam aku buat ngebatalin hubungan ini, buat ngebatalin pertunangan kita. Sekarang ya udah, oke fine. Aku ikutin semua perkataan kamu buat membatalkan pertunangan kita karena aku udah capek banget. Mulut kamu seperti emas ya. Bagus dilihat tapi jelek dalamnya. Udahlah. Kalau kamu banyak simpanan cowoknya, gak usah mempermainkan perasaan orang tua. Nanti kamu bakalan keriput, nanti bakalan ditipu juga kamu. Cukup ya. Aku nggak pernah menipu orang. Apa yang aku rasakan sekarang itu udah nggak bisa aku tahan lagi. Udah cukup selama ini kamu mempermainkan perasaan aku. Aku tahu kamu nggak sayang sama aku, tapi nggak kayak gini caranya. Kamu selalu memaksakan apa yang kamu mau sama aku, tapi aku nggak bisa. Dan sekarang
kalau emang kamu mau menyudahi semua hubungan ini, aku nggak akan keberatan sama sekali. Bahkan aku akan setuju. Aku akan bilang sama orang tua aku kalau kita udah nggak bisa berhubungan lagi atau meneruskan pernikahan kita. Tapi aku gak terima kalau kamu sama pria lain. Kamu ngomong kayak gitu seakan-akan kamu nyalain aku. Jangan kamu pikir aku nggak tahu. Di belakang aku kamu bermain dengan banyak wanita. Kamu jangan jadi orang yang paling tersakiti dong. Terus sekarang kamu bermain dengan pria lain di hadapan mukaku. Bermain apa? Aku cuma naik mobil, aku nggak ngapa-ngapain ya. Putri, udah selesai masalahnya? Ini tadi pagi yang lumpuh kakinya. Siapa yang lumpuh? Kamu. Kamu yang merusak hubungan aku dengan Putri. Ternyata kamu penipu ya. Kenapa? Kaki kamu itu sehat. Gak mungkin. Kalau kamu benar-benar lumpuh, gak mungkin sekarang berdiri dengan tegak seperti itu. Aku hanya ingin menyelamatkan wanita pujaan hatiku dari pria seperti kamu. Kamu pikir aku tidak mendengar kabar tentang Putri yang selalu menangis olehmu? Kamu memang banyak uang, tapi kamu tidak boleh kasar terhadap wanita. Wanita itu harusnya dihormati, disayangi, bukan dikasari seperti kamu. Kamu pria macam apa? Beraninya cuma sama wanita. Nih lawan aku kalau kamu berani. Udah ya. Urusan kita udah selesai. Kamu dan Putri gak ada hubungan sama sekali. Jadi jangan harap kamu mengganggu Putri lagi. Kalau kamu mengganggu Putri, kamu akan berhadapan langsung dengan aku. Oh, udah. Kita pergi aja. Putri, Iya, Mas. Sekarang minggirin motor kamu atau aku tabrak. Putri, aku belum siap meninggalkan kamu. Udah. Udah, aku udah capek.